Kasus kopi sianida yang membuat Jessica Wongso dihukum selama 20 tahun penjara lantaran diduga sengaja memasukkan sianida ke dalam kopi Mirna Salihin dan membuat Mirna Salihin tewas kembali memasuki babak baru. Ia setelah mati-matian berjuang dalam mencari upaya keadilan, Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso, menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki saksi ahli dan bukti baru yang akan dihadirkan dalam PK atau peninjauan kembali yang sempat tertunda beberapa waktu lalu. Dengan saksi ahli dan bukti-bukti baru yang dimiliki, Otto Hasibuan memiliki keyakinan kuat bahwa hal tersebut dapat membebaskan Jessica Wongso dari jeratan hukumannya. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 perkembangan baru kasus kopi sianida versi Cumi Top 5. Di tahun 2024, perjuangan Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso untuk membebaskan Jessica Wongso tampak semakin membara. Baru-baru ini, Otto Hasibuan membeberkan beberapa strategi atau langkah yang akan ia lakukan bersama ratusan advokat lainnya agar Jessica Wongso segera mendapat keadilan. Secara tegas, Otto Hasibuan menyebut jika pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali atau PK yang beberapa waktu lalu sempat tertunda. Lantas, kapankah Otto Hasibuan akan mengajukan PK tersebut? Dan bagaimana respon Edi Darmawan Salihin? Beberapa hari yang lalu saya sudah bertemu dengan Jessica di Rutan Pondok Bambu, dan kita sudah sepakat bahwa PK kita jalankan, dan kami sudah mengumpulkan semua bukti-bukti. Agak terlambat ini karena ada satu bukti yang kami tunggu, tapi mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini sudah dapat. Kami planning pokoknya di dalam bulan ini sudah harus memasukkan PK-nya. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau gerasi lah sama Jokowi. Presiden kita yang hebat itu nggak dihukum. Bagus lu sekalian sama lu. Ya kan? Sudahilah persoalan ini ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Om yakinkan jangan nyawa Om boy Jessica pakai racun. Om udah jelasin semua tadi itu lain. Ya memang pasti nggak ngaku. Jadi di dunia ini taruhlah ya, ada 10 kejadian kayak begini, diracun pakai sianida di coffee shop atau di apa, nggak bakal ngaku. Orang dia pengecut, dicemplung-cet gitu, selesai deh. Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso, secara terang-terangan mengungkapkan bahwa ia akan menghadirkan saksi ahli yang dapat membuktikan bahwa CCTV yang ditampilkan sebagai dasar untuk menghukum Jessica Wongso adalah rekayasa. Selain itu, Otto Hasibuan juga mengaku bahwa ia telah berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membebaskan Jessica Wongso dari penjara. Lantas, bukti baru apa yang dimiliki Otto Hasibuan? Dan siapakah sosok ahli yang akan dihadirkan Otto Hasibuan dalam persidangan nanti? Terus terang aja kami melihat bahwa beberapa CCTV yang ditampilkan sebagai dasar untuk menghukumnya Jessica ini, kita bisa yakini bahwa ini memang dari kita itu adalah memang CCTV yang tidak lengkap dan ada yang diduga rekayasa. Untuk itu kami sudah siap dengan ahli untuk menjelaskan di mana sebenarnya dugaan rekayasa itu. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang seakan-akan Jessica itu memasukkan racun ke dalam gelas, itu ternyata itu betul-betul berdasarkan keterangan ahli kita itu adalah betul-betul dugaannya rekayasa. Berapa CCTV yang selama ini seharusnya tidak boleh ada di tangan orang lain, ya ternyata ada di tangan orang lain. Nah, coba itu kan ada di tangannya Darmawan Salihin, dan itu ditayangkan di salah satu televisi nasional, ya kan?
Dan ini kami sudah peroleh. Kami sudah dapat bukti ini dari TV nasionalnya. Dan kami sudah minta ahli memeriksanya. Ternyata itu juga adalah, menurut ahli ini adalah rekayasa. Yang saya tunjukin gambar tangan Jessica masuk kiri itu. Sekarang saya juga ingin memberi penjelasan kepada Bapak sama Pak Roy Suryo. Ya, kebetulan juga kawan sih. Itu mereka menangkap, ya. Satu menangkap karena pro Auto, satu menangkap karena dia mengerti. Karena dia dekat sama saya juga, Pak Roy. Begini, itu sebetulnya bukan barang saya. Atau saya ngumpetin data dari digital forensik. Itu pada saat 2016. Itu kita ketemukan itu dengan rentetan data-data visual lainnya. Ya, itu hanya dari belakang saja, yang dari depan nanti ada, tapi masih ketutupan beks, tapi gerakan pixelnya ada. Begini, itu bukan kita punya. Itu untuk dua keperluan. Satu, AFP, Australian Federal Police, dan Kejaksaan waktu P21, Pak Krisna Mukti. Itu sampai bawah itu cuma ditunjukin aja, jangan dipakai, karena ini berkaitan dengan korps kepolisian. Ya, kalau sampai cedera janji kita terhadap AFP berbahaya sekali, ya, karena kita sudah tanda tangan. Waktu itu ada perwira lah, saya nggak perlu sebut nama-nama sekarang, ya, perwira di sana yang datang waktu itu 4 orang investigasi, dan kita dapat beberapa hal juga yang kita skip, ya. Kalau kita buka semua klien Pak Auto, nanti Jessica Wongso itu bisa dihukum mati. Jadi close circuit yang mengenai tangan dia kiri itu masuk, itu benar-benar dia meracun. Jadi aduh, gimana ya saya ngomongnya ya, detailnya ada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Karena saya juga itu baru dikasih untuk supaya saya buka. Kenapa? Karena Jessica Wongso ini klien Pak Auto, izin Pak Auto, dia sudah inkrah di pengadilan negeri dari tingkatannya sampai 5x3 hakim, semuanya no dissenting opinion, menjadi 15 hakim. Yang terakhir itu Pak Artijo Alkostar yang melihat itu. Dengan gamblangnya dia menjelaskan apa yang terjadi. Otto Hasibuan secara terang-terangan mengungkapkan bahwa dalam PK atau peninjauan kembali, kliennya Jessica Wongso akan dihadirkan dalam persidangan. Ia atas keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah, Otto Hasibuan tampaknya sangat memiliki harapan besar agar Jessica Wongso dapat dibebaskan dari hukuman penjaranya. Dan seperti apa respon Edi Darmawan Salihin selaku ayah mendiang Mirna Salihin? Sebenarnya sudah pernah kita sampaikan di dalam ini, ya. Jadi kalau kita lihat dua ahli yang ditampilkan oleh pihak lawan itu, ya, oleh pihak kejaksaan, dua ahli mengatakan tentang ada CCTV ini. Di antara mereka ini sendiri sudah berbeda pendapat dan membuat fakta-fakta yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Ya, jadi sudah jelas lah kalau berdasarkan keterangan ahli itu jelas. Nanti di persidangan di PK-nya nanti kan kita kan terbuka. Jessica kan akan dipanggil juga nanti kan, akan hadir, dia akan coba kita lihat bagaimana peristiwa sebenarnya. Kalau dulu memang terus terang aja kita tidak mendapat dukungan daripada media massa sehingga ini seakan-akan di-judge Jessica ini bersalah gitu ya. Tapi sekarang adanya film Netflix dan juga ada keinginan daripada media untuk mengungkapkan yang kebenaran-kebenaran, ya mudah-mudahan ini terungkap. Saya juga mohon maaf sama ibunya Jessica. Ibu mungkin nggak tahu anaknya ini berperingai seperti itu. Kalau saya jelasin nanti ibu lebih nangis lagi. Siapa Jessica? Ya, saya dapat itulah informasi dari Australia segala macam. Jadi, tapi saya nggak mau membuka aib ini ya. Apalagi keluarga ibu punya urusan itu si Jessica itu. Coba ibu bayangkan deh. Orang dihukum seminggu aja kuat nggak? Nggak kuat. Jessica
Di Celtic katanya berbulan-bulan dengan tenang dia menghadapinya, nggak ada masalah. Itu mesti tanda tanya besar. Saya tahu di hati Pak Otto ada itu tanda tanya itu. Sejak kasus kopi sianida kembali naik ke permukaan publik, kejanggalan mengenai autopsi pun sudah menjadi perdebatan berbagai pihak. Iya, hal tersebut tak berubah sedikit pun. Terlebih, Otto Hasibuan merasa mendapat dukungan dari beberapa pihak yang menegaskan bahwa jika tidak ada otopsi, maka tidak ada kejahatan. Yang mana Jessica Wongso seharusnya tidak mendapat hukuman penjara. Secara tegas, Otto Hasibuan meminta perhatian kepada seluruh pihak terkait agar kasus Jessica Wongso segera dituntaskan. Lantaran ketetapan hukum tersebut merupakan marwah negara Indonesia. Lantas, seperti apa atensi yang diminta oleh Otto Hasibuan terhadap kasus Jessica Wongso? Dan seperti apa respon Edi Darmawan Salihin selaku ayah mendiang Mirna Salihin? Kasus ini juga betul-betul harus mendapat perhatian dari Mahkamah Agung nantilah. Ya, di samping seperti kita tahu bahwa saksi-saksi yang melihat tidak ada, ya, di samping juga mengenai otopsi tidak pernah ada, tapi bisa nyatakan orang mati karena sianida dan macam-macam hal, ya. Anda sudah lebih tahu mungkin bagaimana di media selama ini. Saya juga kaget sekali kemarin saya ketemu dengan seorang lawyer dari Cina. Dia bilang, Pak Otto, sampai sekarang kita masih ingin tahu bagaimana itu perkembangan kasusnya sianida katanya. Bayangin tuh, seorang lawyer dari Cina itu datang ke saya, bertemu, dia ditanya itu. Saya tanyakan, loh, apa Anda tahu soal ini? Oh, dunia mengetahui, kami di Cina mengikuti kasus itu, katanya. Jadi, nah, berarti kita harus menjadikan ini suatu kasus yang harus diperbaiki, ya. Karena kalau itu terjadi dan nggak dituntaskan, negara kita menjadi jelek nanti. Ini kita cari-cari sesuatu yang nggak ada gunanya. Memang si Jessica itu bunuh anak saya, Pak Otto. Izin, Pak Otto. Maafin saya kalau saya salah bicara. Percuma Pak Otto bela. Leave the case. Saya hormati Pak Otto masih lawyer yang dulu saya kenal. Otopsi memang bukan part, ya. Jadi bagian bawah sudah selesai. Diambil semua isi-isinya, ya. Ketemu sianida 0,2. Betul, tidak mematikan. Tapi asal Pak Otto ketahui, izin Pak Otto, saya minta maaf kalau saya salah. Dia minum itu kurang lebih 20-25 gram sianida yang saya bilang anak gajah mati, itu benar. Jadi biru semua dia udah. Nggak tahu dah itu racun apa kali itu. Dari langit mana. Tapi menurut krim itu sianida gitu. Nggak tahu ya kalau dia jadinya jadi hitam begitu. Ya saya ngomong apa adanya, nggak mau nambahin, nggak mau ngurangin. Tapi kalau muka merah itu saya ketemu dari pembantunya, adiknya Bu Santi, istri saya. Menjelang PK atau peninjauan kembali, Otto Hasibuan mengaku bahwa ia baru saja bertemu dengan Jessica Wongso. Iya, secara terang-terangan Otto Hasibuan mengaku bahwa dirinya tidak ingin mengecewakan Jessica Wongso dan akan terus mengawal Jessica Wongso hingga mendapatkan keadilan. Meskipun saat ini kasus Jessica Wongso sedang tertutup dengan kasus yang dinilai hampir serupa, yaitu kasus kematian Vina dan Eki. Lantas, seperti apa kondisi Jessica Wongso saat ini? Dan seperti apa pesan yang dititipkan oleh Jessica Wongso? Kondisinya dia baik, sehat, dia badannya tetap slim, ya. Tapi dia selalu tanya itu kapan gitu ya. Tapi setelah kita sepakati, mudah-mudahan ya. Saya juga tidak mau mengecewakan dia. Ada kasus Vina, kalau dia dengar di media, kok Pak Otto meninggalkan saya tidak mau itu. Dan saya tidak akan pernah tinggalkan Jessica. Watching the report.